Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini saya diberi waktu dan kesempatan dengan baik karena ingin membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya bisa dapat melalui perenungan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebaktian ibadah yang saya laksanakan pada pagi jam 5 tadi. Saya percaya kita semua tidak ada yang dilewatkan Tuhan dalam kasih dan anugerah Tuhan, karena besok hari Jumat semua orang Kristen yang ada di muka bumi akan melaksanakan Jumat Agung, di mana kita memperingati, menghayati makna tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu sukacita ini akan terus kita alami bersama di dalam keimanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita di pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24 berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Saudara, kalau kita melihat di dalam topik kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang pertama di sana, ayat atau dikatakan di ayat yang ke-16 di dalam satu perikop dia pasal Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 33, di situ diberi judul duka cita yang mendahului kemenangan. Sebetulnya saudara, ini adalah suatu peristiwa percakapan dengan para murid sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam penyaliban atau masuk di dalam Via Dolorosa, yaitu jalan salib. Kemudian dia menderita sengsara bahkan mati di kayu salib. Ada hal yang menarik saya temukan di sana. Sebagaimana yang saya katakan tadi di ayat yang ke-24, mintalah apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Ini adalah satu konsep kebenaran Tuhan. Jangan sampai orang Kristen menyalahgunakan atau salah tafsir tentang kebenaran ini, meminta kepada Tuhan hal-hal lahiriah, hal-hal yang berbau tentang jasmania, hal-hal tentang kesenangan dunia, hal-hal tentang kesukaan kita, atau hal-hal yang membuat hati kita dipuaskan, jiwa kita, keinginan kita dipuaskan. Haleluya. Hal-hal tentang kedagingan kita, memuaskan sesuatu yang menurut pandangan kita benar di dalam pandangan Tuhan. Kita harus dapat melihat konteks daripada firman Tuhan dulu, di mana Yesus membekali mereka, karena Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka akan tercerai-berai, dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Karena Yesus akan mati di kayu salib dan mereka akan tercerai-berai. Mereka akan ketakutan. Tapi Tuhan memberi kekuatan kepada mereka bahwa mintalah kamu akan menerima. Haleluya. Meminta apa? Kita harus dapat belajar, kita harus tahu dulu siapa yang mengucapkan ini. Dia adalah satu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah firman. Yohanes pasal yang pertama ayat 11 berkata, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman. Yesus tidak pernah mengenal dosa. Yesus penuh dengan kekudusan. Kemuliaan ada di dalam Yesus. Jadi kita harus tahu siapa yang menawarkan meminta kepada para murid. Haleluya. Yesus tidak ada keinginan daging sama sekali. Tidak ada keinginan untuk kesenangan dunia. Tapi ia datang ke dalam dunia yang adalah firman. Ia datang menggenapi segala rancangan Allah untuk menyatakan isi hati Bapa kepada dunia. Jadi konsep minta dan kamu akan penuh dengan sukacita dan ditawarkan kepada para murid. Murid siapa?
Murid-murid juga mengasihi Yesus. Karena dikatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi mengasihi, para murid mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Haleluya. Jadi antara Yesus Tuhan yang menyampaikan tentang meminta sesuatu, segala sesuatu, dan mereka akan diberikan, dan penuhlah sukacita mereka, itu luar biasa. Lalu disampaikan kepada para murid, mereka juga mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah, sehingga Allah mengasihi para murid, para rasul. Dan saya percaya konsep ini terjadi bahwa mereka adalah kerinduan mereka akan pengenalan akan Allah, memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, sehingga Tuhan tahu bahwa permintaan yang disampaikan oleh Yesus adalah permintaan tentang pengenalan akan Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, pengenalan akan firman Allah, pengenalan akan kehendak Allah, bahkan kekuatan di dalam memberitakan terus tentang nama di atas segala nama, nama Yesus. Nama yang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Jadi permintaan itu dimaksudkan permintaan tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman, pengenalan akan kehendak Allah yang harus terus kita minta kepada Allah. Pengenalan di mana mereka ketika Yesus akan ditinggalkan Yesus karena Yesus akan mati di kayu salib, agar mereka minta kekuatan dari Tuhan supaya iman mereka jangan sampai goncang. Haleluya. Karena itu saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, orang Kristen jangan menyala atau salah tafsir. Jangan sampai kita keliru dengan maksud daripada setiap kebenaran firman Tuhan. Saya berikan satu contoh di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah di antaramu memberikan ular ketika anaknya meminta ikan, atau memberikan batu ketika meminta roti? Kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Haleluya. Ini meminta apa? Siapa yang menawarkan? Yang menawarkan adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Yesus yang tidak mengenal daging, tidak mengenal dosa maksudnya, tidak mengenal tentang keinginan untuk sesuatu yang berkaitan dengan keinginan daging. Yesus jadi meminta sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan rohani, meminta sesuatu yang berhubungan untuk membangkitkan iman, percaya, dan pengenalan akan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan yang berubah dan pertobatan yang menyatakan kehidupan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini dengan perenungan yang singkat yang boleh saya bagikan kepada kita semua, memberikan satu kekuatan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk memuliakan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menyongsong besok hari Jumat Agung yang kita akan peringati, dan pasca hari Minggu kemenangan, di mana kematian Kristus mematahkan kuasa maut. Kematian Kristus, kebangkitannya memberikan kemenangan bagi kita dan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya, dan memberkati kita semua yang cinta Tuhan Yesus, dan berarti kita cinta kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom. Amin.